Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robi dengan NIM 6120123034. Saya mahasiswa Universitas Primagraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear pada pajak. Nah, materi ini ada di mata kuliah Matematika Bisnis. Dosen pengampunya Ibu Indina Desta Nugraini MM. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengaruh pajak. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan memengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Pajak dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik setelah dikenakan pajak. Maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Sedangkan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, ke pembahasan yang kedua yaitu tentang rumus keseimbangan pasar sebelum ada pajak. Di sini ada QD sama dengan QS, PD sama dengan PS, di mana QD adalah fungsi jumlah permintaan, sedangkan QS fungsi jumlah penawaran. Adapun PD yaitu fungsi harga permintaan, dan yang selanjutnya ada PS yaitu fungsi harga penawaran. Baik, kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus setelah ada pajak, di mana QD sama dengan QS ditambah T dan PD sama dengan PS ditambah T, di mana QD itu fungsi jumlah permintaan, sedangkan QS yaitu fungsi jumlah penawaran. Adapun PD yaitu fungsi harga permintaan dan PS fungsi harga penawaran. Sedangkan T yaitu besar pajak. Nanti besar pajak itu pajak yang dikenakan besarnya seperti apa. Dan ini ada rumus penerimaan pajak pemerintah. T sama dengan TXI, di mana T itu adalah pajak pemerintah dan T adalah besaran pajak per unit, Q jumlah produksi keseimbangan pasar setelah. Kalau yang ini beban pajak pada produsen, di mana TP sama dengan T per TK, di mana TP itu beban pajak pada produsen, sedangkan TK beban pajak pada konsumen, dan T adalah pajak pemerintah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi saya membahas tentang rumus dari beban pajak yang ditanggung konsumen, produsen, sama pemerintah. Nah, kalau di sini ada contoh soalnya nih. Contoh soal yang pertama itu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 per Q, sedangkan penawarannya PS 3 ditambah 0,5 Q. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula jumlah keseimbangan sesudah pajak? Oke, mari kita bahas. Jawaban soal nomor 1. Tadi itu diketahui fungsi permintaan yaitu PD sama dengan 15 per Q, sedangkan fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Besar pajak yaitu tadi itu T sama dengan 3 per unit. Yang ditanyakan adalah yang pertama, yaitu tentang keseimbangan pasar sebelum adanya pajak, dan yang kedua, keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Oke, kita jawab. Yang pertama itu tadi kan ditanyakan keseimbangan sebelum pajak, di mana PD sama dengan PS. Oke, 15 per Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, dan 15 per 3 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. 12 sama dengan 1,5 Q, dan Q sama dengan 8, dengan Q sama dengan 8, maka PD sama dengan 15 Q, PD sama dengan 15 dikurangi 8, PD sama dengan 7. Jadi keseimbangan sebelum adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan, Q sama dengan 8, dan harga barang yaitu P sama dengan 7. Jawaban soal nomor 2.
keseimbangan setelah pajak. Pajak hanya akan memengaruhi fungsi penawaran saja, sementara fungsi permintaan yaitu tetap. Maka oleh karena itu pajak yang dikenakan terhadap barang yaitu sebesar 3. Maka fungsi penawaran berubah menjadi fungsi penerimaan awal itu PS sama dengan 3 ditambah 0,5Q berubah menjadi PS sama dengan 3 ditambah 0,5Q ditambah 3. Maka hasilnya PS sama dengan 6 ditambah 0,5Q. Baik, kalau yang ini jawaban yang selanjutnya. Sekarang keseimbangan setelah adanya pajak menjadi PD sama dengan PS ditambah T, dan 15 dikurangi Q sama dengan 6 ditambah 0,5Q. Dan hasilnya 15 dikurangi 6 sama dengan Q ditambah 0,5Q. 9 sama dengan 1,5Q dan Q hasilnya 6, dengan Q sama dengan 6, maka PD sama dengan 15 dikurangi Q. PD itu 15 dikurangi 6, PD sama dengan 9. Jadi sekarang titik keseimbangan yang baru setelah adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan Q sama dengan tingkat harga tersebut. Maka hasilnya adalah P itu sama dengan 9. Baik, mungkin hanya itu, dan saya mohon maaf apabila dari segi penyampaian materi yang saya sampaikan kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.